Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat terbaik Puskesmas Tempeh, jumpa lagi dengan episode spesial dari Cafe Sehat dari Puskesmas Tempeh. Spesialnya apa? Karena kali ini saya mengajak dua ibu yang luar biasa. Dan kali ini spesial karena hostnya beda dari yang lainnya. Saya Ima Rivianti akan menemani sahabat terbaik untuk mengupas tuntas permasalahan ibu hamil di Puskesmas Tempeh. Saya sapa dulu, ada Ibu Mujanifah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Ibu Mujanifah adalah bidan koordinator Puskesmas Tempeh sekaligus pejabat teknis UKM. Sedangkan di kanan saya ini adalah Ibu Haryanti. Ibu Haryanti adalah Kasih Pemberdayaan Kecamatan Tempeh yang tentunya sering kali berhubungan dengan kegiatan Puskesmas ya Bu ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol ini nih, di belakang kita ada backdrop tentang gebyar ibu hamil ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang hari ini kita lakukan serentak di seluruh Indonesia berdasarkan program dari Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2022. Nah, ini ada kegiatan apa aja ini Bu Jen hari ini di Puskesmas Tempeh? Bisa dijelaskan? Pada hari ini mulai kemarin kita sudah menyebarkan leaflet-leaflet kepada masyarakat melalui media, baik media di WA, Instagram yang mendukung untuk kegiatan hari ini, sehingga kita ramaikan di status masing-masing ibu hamil, kader maupun dari lintas sektor untuk mendukung kegiatan hari ini. Kemudian untuk di puncaknya di Puskesmas Tempeh Ibu kita pada hari ini mulai pagi kita melaksanakan tentunya pemeriksaan ibu hamil dengan 10T yang sudah kita lakukan di Puskesmas, yaitu pemeriksaan mulai awal, yaitu pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan laborat, kemudian konsultasi ke dokter gigi, dokter umum, kemudian kita memberikan konseling juga atas masalah yang ditemukan. Tentunya ada proses prarujukan apabila diperlukan kita menemukan ibu dengan resiko yang harus dikawal untuk rujukan ke rumah sakit. Kemudian juga ada deteksi screening baik oleh dokter maupun dari bidan. Untuk dokter pada kita mempunyai jadwal USG yang setiap 1 minggu 2 kali kita melakukan screening. Screening awal yang harus dilakukan pada ibu hamil trimester 1. Kita punya USG yang kami buka di setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian pada siang hari ini baru saja selesai kami mendatangkan ibu beserta suami, Susi ya Bu ya, suami siaga siap antar jaga. Jadi kami hadirkan untuk kegiatan hari ini, kami memberikan edukasi, kemudian kita makan bersama. Kami juga memberikan kudapan yang sehat untuk ibu berupa puding sehat. Kemudian setelah itu juga minum FE bersama. Kemudian juga kami melakukan ada deklarasi yang harus digaungkan di masyarakat untuk mendukung ibu hamil sehat dan bahagia. Juga ada
dukungan ibu dari pesan-pesan. Kita membuat pohon pesan. Yang pertama kami beri di puskesmas, kita berikan pohon pesan. Masyarakat yang datang, yang berkunjung bisa menempelkan pesan untuk ibu hamil. Kemudian juga kami bekerja sama dengan lintas sektor dari KUA, kecamatan juga ya. Iya, dari KUA. Saya ingin ada pesan-pesan dari sisi agama untuk ibu hamil. Itu juga ada dari pendidikan, dari lintas pendidikan, dari anak-anak SMK kesehatan. Kami minta dukungan dari mereka di pohon pesannya itu. Oke. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini insya Allah juga dilakukan oleh semua puskesmas di seluruh Indonesia dalam rangka biar ibu hamil sehat. Ya. Dan menarik tadi ada kata-kata Ibu Jian bahwa harus USG. Nah, jadi ibu hamil itu harus USG karena memang insya Allah di setiap puskesmas akan ada standar baru, ada alat USG yang merupakan sebuah standar bahwa ibu hamil minimal 2 kali harus di USG gitu ya Ibu ya. Jadi kalau bisa di awal dan di trimester ketiga, kunjungan kelima. Jadi untuk USG data dasar kehamilan dan emergensi kebidanan. Saya rasa seperti itu ya Ibu ya. Dan untuk dari kecamatan ini Ibu Haryanti selama ini mungkin sudah memberikan support atau dukungan apa saja terhadap program-program ibu hamil atau kesehatan ibu hamil di wilayah Kecamatan Tempeh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Tempeh ya. Dari awal sampai yang apa yang disampaikan Ibu Jen sangat menarik sekali. Kami menyampaikan terima kasih sudah mendukung dan membantu pemerintah Kecamatan Tempeh dalam bidang pemberdayaan, khususnya di bidang kesehatan ibu hamil. Bidang kesehatan ibu hamil tentunya tidak terlepas dari Puskesmas Tempeh yang membidangi di bidang kesehatan. Kami dari Kecamatan Tempeh, khususnya dari pemberdayaan masyarakat, tentunya dari kata pemberdayaan ingin memberdayakan semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, khususnya pada saat ini kita momennya adalah pada ibu hamil. Ini dari desa ini banyak memberikan dukungan, terutama di bidang 4 kalau tidak salah. Itu melalui dana desa, kami mendukung melalui PKK, sudah ada PKK, kemudian ada melalui posyandunya, posyandu Gerbang Mas, di mana posyandu Gerbang Mas di Kecamatan Tempeh ini ada 89 posyandu. Di seluruh desa, hampir semua desa itu didukung oleh dana DD. Dana desa sebesar 10 juta per posyandu. Dan itu ada alokasi untuk kesehatan ibu ibu hamil. Dari dana 10 juta itu ada alokasi untuk ibu hamil di masing-masing posyandu. Di mana di masing-masing posyandu tersebut ada kelas ibu hamil juga. Kelas ibu hamil. Memang ini sepertinya diwajibkan karena apa? Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan anak-anak kita ke depan, untuk membentuk generasi emas. Harapan dari kami, yaitu melalui posyandu. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Tempeh, di seluruh desa sudah ada posyandu. Di situ sudah didukung oleh dana desa dan kegiatan posyandu ini buka setiap 1 bulan sekali, di mana fasilitas dan prasarananya itu juga sudah cukup memadai. Harapannya bisa dimaksimalkan Malah dibantu dengan kader-kader yang sudah luar biasa. Kita sangat menghargai sekali kepada semua kader, di mana
mereka bekerja dengan tulus ikhlas tanpa imbalan suatu Betul. apapun. Nah, berarti tadi ada kata-kata memberdayakan. Artinya program kesehatan ini utamanya untuk kesehatan ibu hamil yang merupakan program prioritas nasional, itu memang harus bersifat partisipatif ya Bu ya. Iya. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat, dari lintas sektor, Betul Ibu. dari stakeholder untuk bersama-sama merasa bahwa sangat penting untuk mencapai target-target dari kesehatan, indikator-indikator kesehatan ibu hamil dan bersalin serta kesehatan bayi kalau kita mau lengkapi ya. Nah, selama ini bagaimana sih Ibu Jen profil dari target capaian kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tempeh? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat terbaik Puskesmas Tempeh. Iya, untuk pemberdayaan masyarakat memang kita sangat-sangat membutuhkan karena kita sebagai ujung tombak di masyarakat, tanpa ada dukungan dari masyarakat yang di sekitarnya, terutama kader. Kita mempunyai banyak kader, banyak kader yang kita rangkul untuk bisa mendukung kegiatan kita. Jadi untuk pencapaian target K1 kita memang sudah tinggi Bu, bisa 100%. Wow, Ya, 100%. untuk sampai dengan November 2022 target kita untuk K1-nya sudah mencapai 104%. 104%. Luar biasa. Iya, mudah-mudahan ini tidak ada yang K1 yang akses ya Bu, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan Mungkin kali secara singkat Ibu, K1 itu apa sih, mungkin sahabat terbaik secara singkat dan simpel mungkin bisa diceritakan. Jadi K1 itu adalah kunjungan pertama. Idealnya dilakukan pada tribulan 1. Jadi pada usia ibu 1 sampai 12 minggu dia harus periksa 1 kali. Iya, jadi harus terakses tenaga kesehatan ya. Karena apa Termasuk sahabat tadi terbaik? itu, Bu. Karena sangat penting untuk mendeteksi dan identifikasi kesehatan ibu hamil pada trimester awal. Tribulan 1. Pada tribulan 1 ini adalah screening yang harus dilakukan, termasuk USG. Iya. Jadi kalau ditemukan sebuah kelainan harus langsung diintervensi pada tribulan awal. Jadi semakin dini diintervensi, kemungkinan resiko komplikasi akan semakin turun gitu ya. Kemudian untuk capaian AKI AKB mungkin angka kematian ibu tahun 2021 dan 2022. Ya, mungkin ada di tahun 2021 itu kita memang pandemi ya. Pandemi. Jadi PR kita juga ibu hamil yang melahirkan ada 3 kasus. Ada 3 kasus dan kematian ibu banyak dikorelasi dengan COVID-19. Yang satu waktu itu karena perdarahan waktu postpartumnya di rumah sakit SC, kemudian yang 2 ini yang kasus COVID. Untuk tahun ini alhamdulillah hanya 1 kasus kematian karena penyakit. Karena penyakit yang memang sulit ya untuk ditanggulangi gitu. Berbicara dengan pemberdayaan tadi Bu, jadi kami memasifkan, menekankan pada kader pendamping ibu hamil Resti dengan buayannya, dengan inovasi buayan dari Jawa Timur, dari Provinsi Jawa Timur ya. Ya, jadi itu kita masifkan, kita tekankan pada masyarakat ibu hamil yang resiko tinggi. Kami mempunyai grup ibu hamil grup ibu pendamping ibu hamil. Jadi kita selalu menginformasikan ini ibu yang harus dikawal gitu. Ini ibu jadi, yang harus dimonitor terus sehingga bisa menekan angka kematian ibu. Betul. Ya, itu sangat baik sekali. Jadi ada puskesmas dengan sarprasnya yang lengkap, ada USG, ada dokter yang terlatih, ada ibu bidan yang terlatih, dan sekarang ditambahi kader pendamping ibu hamil resiko tinggi. Jadi bukan hanya ibu hamil, tapi ibu hamil resiko lebih spesifik kepada yang berisiko. Ya, tentu ini sangat banyak sekali memang yang sudah kita lakukan, dan harapannya tidak berhenti sampai di sini ya Bu Jen ya. Untuk persiapan
peningkatan capaian tahun-tahun depan ya, yang kita lihat tahun depan 2023. Nah, ini apakah ada hal khusus mungkin yang beda dari tahun 2022 yang mungkin akan kita laksanakan, mungkin bisa jadi bocoran ini untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempeh ini. Ya. Mungkin kalau di program ya Bu, karena PR kita saat ini ibu hamil risiko tinggi kita masih tinggi Ya. terutama untuk kasus preeklamsi ya. Preeklamsi emang tinggi. Ya, kita ketahui memang pada saat kita di awal pada saat screening kehamilan di TM1 itu kita sudah mendeteksi ibu hamil risiko tinggi. Yang ingin kami lakukan adalah pemantauan untuk minum obat yang secara rutin, rutin karena itu karena harus minum aspirin, Fe, kalsium, dan tuh harus rutin gitu ya. Tanpa dukungan dari suami dan kader pendamping ini mungkin tidak akan berhasil sehingga meningkatkan kasus preeklamsi, karena kematian kita di Lumajang PE-nya tinggi. Jadi menggerakkan saya untuk saya harus memantau nih supaya ibu hamil yang beresiko itu tidak jatuh ke PE yang berakibat kematian pada ibu dan bayi. Jadi sahabat terbaik Puskesmas Tempeh, PE atau preeklamsi adalah biasa kita kenal dengan keracunan kehamilan ya. Jadi suatu kondisi atau sindrom di mana terjadi peningkatan tekanan darah dan juga ada protein uri pada ibu hamil, dan juga ditandai dengan nyeri ulu hati, kemudian juga pandangan mata terasa kabur dan pusing yang berat. Dan ini nanti kalau tidak ditangani dengan baik, dengan terkawal sejak dini, sejak 12 minggu bahkan 12 minggu ya Ibu ya, tidak minum obat rutin, maka dikhawatirkan preeklamsi ini bisa jatuh ke eklamsi, di mana ibu hamil akan mengalami, ibu hamil atau ibu nifas bisa mengalami kejang-kejang. Dan juga selain itu asupan nutrisi asupan nutrisi ke janin juga bisa terganggu. Jadi selain membahayakan bagi ibu hamil juga membahayakan bagi janinnya. Jadi memang sangat penting sekali. Itu akan menjadi bayi lahir stunting, lahir rendah. Stunting sejak lahir gitu ya. Kalau kaya sejak lahir nggak apa ya Bu? Ini stunting sejak lahir. Wah, jangan sampai ini bayi-bayi yang lahir di Puskesmas Tempeh tidak terkawal sehingga ada kasus-kasus stunting baru. Dan kuncinya mudah saja, kita harus merapat semua bergandengan tangan, Puskesmas dengan kecamatan, dengan PKK kecamatan, ada GSI juga ya, Gerakan Sayang Ibu, dengan inovasi-inovasi yang ada, dengan buayanya Provinsi Jawa Timur, dengan suami siaganya Kabupaten Lumajang ya, Pawon Uripnya dari PKK Kabupaten Lumajang. Saya kira dengan mengimplementasikan itu semua dengan bergandengan tangan, kolaboratif, partisipatif, maka kita mencapai tujuan di mana angka kematian ibu zero atau stunting zero itu tidak mustahil ya. Kita harus yakin, walaupun sepertinya berat itu, kita harus yakin, dan setapak demi setapak kita harus berusaha supaya mencapai target yang kita inginkan. Ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement, dimulai dari Ibu Haryanti, mungkin seputar kesehatan ibu hamil. Mungkin ada pesan-pesan, hal-hal yang khusus yang ingin Ibu sampaikan dari sudut pandang pemberdayaan di lingkup kecamatan. Baik, kami sampaikan dari kecamatan berpesan kepada para ibu hamil, baik ibu hamil muda, rata-rata saat tadi ada kelas ibu hamil rata-rata masih muda, masih semangat. Iya. Pesan kami, silakan untuk selalu ke tempat pelayanan terdekat, kesehatan terdekat, dan selalu
memeriksakan kehamilannya Iya. mulai dari sedini mungkin ya, itu silakan ke, mungkin kalau jauh dari puskesmas di desa itu ada bidan desa, ada ya, Polindes, ada pustu ada juga. pustu ya. Jadi harapan kami kepada seluruh ibu hamil yang ada di desa, kami tekankan lagi untuk selalu waspada dan selalu rutin memeriksakan kehamilannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baik ibu bidan maupun ibu dokter yang ada di sekitar ibu. Iya, terima kasih. Dari Bu Jen, ada closing statement. Closing dari saya selaku PJUKM dan Bidan Koordinator Puskesmas Tempe, sesuai dengan tema kali ini yaitu gerakan Ibu Hamil Sehat. Ada 4 kunci pesan yang harus saya sampaikan, yaitu pertama, lakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dengan 2 kali USG, yaitu yang pertama di trimester 1 dan trimester 3. Yang kedua, ikuti kelas ibu hamil dengan 4 kali pertemuan. Kemudian konsumsi tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian yang keempat yaitu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Itu Bu Ima. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa. Sampai pada akhir acara Cafe Sehat sudah kita dengar closing statement dari 2 teman saya di sini sebagai narasumber. Dan untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempeh, mari kita ikut berperan serta secara partisipatif dan kolaboratif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk ibu hamil yang sehat dan generasi yang kuat. Saya Ima Rifianti sebagai host pada siang hari ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.